Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Alfirdaus. Saya dari Manajemen Pemasaran NPM 120020182. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, sejarah komunikasi dalam pemasaran. Nah, komunikasi di sini itu sudah ada sejak zaman sistem barter. Komunikasi yang dilakukan dalam sistem barter yaitu dilakukan secara dua arah, meliputi komunikasi visual, verbal, dan nonverbal. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sistem jual beli. Nah, di era sistem jual beli di sini tuh udah ada media nilai tukar kayak emas, perak, dan lainnya. Nah, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi visual, verbal, dan non-verbal. Hal itu dilakukan sebagai akad jual beli dan negosiasi terhadap pertukaran nilai uang dengan nilai barang yang dijual. Sedangkan untuk komunikasi massal, yang dimaksud komunikasi massal di sini adalah komunikasi yang di era perkembangan teknologi mulai ditemukan. Nah, di sini kan perusahaan mulai berpikir untuk memproduksi produk secara massal demi meningkatkan keefisiensi. Nah, di sini sudah dilakukan komunikasi satu arah atau yang bersifat satu arah seperti lewat media surat kabar maksudnya, terusnya media televisi dan lain-lainnya. Terakhir, komunikasi menggunakan marketing tools. Perusahaan mulai memikirkan pandangan untuk mengelompokkan kegiatan pemasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika ingin menanamkan kesadaran calon konsumen terhadap produk yang disediakan, maka perusahaan harus melakukan iklan. Selanjutnya, jika perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka perusahaan atau pemasar harus melakukan sales promosi atau promosi penjualan. Terakhir, jika perusahaan menginginkan citra yang baik di hadapan konsumen, maka perusahaan harus melakukan public relation atau relation public sehingga terciptanya loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan komunikasi spesifik, terpadu, dan dua arah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi pemasaran terpadu. Nah, hal-hal tersebut dibagi menjadi 5. Pertama, database komunikasi. Kedua, pesan yang dirancang khusus. Ketiga, media promosi. Keempat, memperhatikan titik interaksi. Yang kelima, komunikasi secara internal dan eksternal. Nah, komunikasi pemasaran terpadu juga didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan harus mampu menyerap pesan ke dalam filosofi perusahaan mereka untuk memastikan target atau pasar sasaran dapat menerima pesan yang konsisten dan produk atau pelayanan yang unggul dan profesional. Artinya, perusahaan harus memberikan wawasan tentang produk kepada konsumen. Kedua, melakukan riset untuk mengetahui informasi saingan sehingga nanti ketika konsumen dari produk saingan berpotensi untuk pindah ke produk kita dengan cara komunikasi tertentu yang dirancangkan sedemikian rupa. Yang ketiga, pengembangan basis data. Menganalisis database pelanggan untuk mengetahui perilaku konsumen. Dari data tersebut, perusahaan dapat membuat strategi yang paling cocok. Misalnya, tempat produk seperti apa yang konsumen inginkan. Yang keempat, penggunaan internet. Respon atau feedback konsumen secara online dan interaktif melalui platform yang ada seperti sosial media dan toko online. Yang keenam, membangun konsumen yang loyal terhadap merek. Yang ketujuh, menciptakan hubungan interaktif. Yang kedelapan, mengembangkan merek. Yang kesembilan, memproyeksikan visual dan verbal secara konsisten. Nah, di sini yang dimaksud dengan memproyeksikan visual dan verbal adalah produk dan layanan harus disampaikan dengan pesan secara konsisten. Yang ke-11, bauran promosi dan media. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Terakhir, perencanaan strategi kreatif. Di sini dalam
merencanakan strategi kreatif, kita harus menentukan siapa yang melakukan strategi kreatif tersebut, lalu menetapkan tujuan komunikasi, terus menetapkan target sekunder dan primer, lalu menetapkan pesan yang ditargetkan, dan yang terakhir memilih media yang digunakan. Sekian dulu dari saya, Abdul Basit Al-Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.